kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan korupsi yang merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Cara untuk melakukan korupsi terdapat amat sangat banyak. Berikut ini cara modus korupsi yang banyak dilakukan di Indonesia. Yaitu yang pertama, korupsi dengan modus komisi. Pejabat, yaitu yang di dalamnya menteri, gubernur, bupati, dirjen, kadis, direksi BUMN atau BUMD, PPK dan sebagainya, menerima setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal, misalnya 5-25% dari proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Kalau lulus ini yang Korupsi jenis ini bisa dikatakan korupsi yang kampungan karena cara kuno, tapi modus korupsi paling favorit karena mudah dilaksanakan dan tidak perlu memeras otak. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka. Pejabat menerima uang muka misalnya 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya, atau dikenal juga dengan nama indek alia izon, alias dikawal dari bawah, seperti misalnya membeli mobil baru. Yang ketiga, korupsi dengan modus bagi hasil, yaitu pejabat pura-pura bertanya kepada pengusaha yang akan memenangkan atau memenangkan sebuah tender. Nah, jika menang, maka pejabat tersebut akan meminta hasil dari pengusaha tersebut untuk dibagi dua. Yang ketiga, korupsi dengan selisih margin. Pejabat dalam hal ini dia bertindak sebagai pengusaha. Dia sibuk ke sana kemari mencari informasi berapa harga pokok dari si pengusaha. Kalau ia sudah mendapatkan informasi, ia memanggil pengusaha dan meminta selisih margin tersebut untuk disetor kepadanya. Yang kelima, korupsi dengan modus saham kosong. Pejabat ini dapat saham misalnya 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender. Yang keenam yaitu korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Maksudnya pejabat ini bisa dikatakan pejabat yang nekat. Dia yakin bisa mengelabui semua instansi pengawas dan hukum. Proyek yang dikerjakan tidak ada sama sekali. Jika ada BPKP atau BPK yang mau periksa, tinggal ia memberikan dokumen-dokumennya dengan foto-foto dari proyek sebelumnya atau proyek yang lain, ditambah uang suap kepada pemeriksa agar pemeriksa mempercayai dan ikut mengambil bagian. Modus ini banyak dilakukan oleh bupati dari daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang ketujuh,
korupsi dengan modus jual SK, perizinan, konvensi, dan sejenisnya. Pejabat ini tahu tanda tangan yang ia berikan bernilai emas. Jadi ia menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang ke-8, korupsi dengan modus jual aset negara. Yang ke-9, korupsi dengan modus terima bersih. Maksudnya pejabat ini bersikap sok suci. Maksudnya dia tidak mau ikut campur dalam semua urusan proyek atau bisnis. Yang penting dia tahu bahwa semua proyek, anggaran, izin-izin, dan peluang lainnya dia terima bersih. Dan ini merupakan trik Pontius Pilatus alias politik cuci tangan. Yang ke-10, korupsi dengan modus jual perkara, jual keadilan. Yang ke-11, korupsi dengan modus tunjuk konsultan. Semua proyek-proyek atau rencana proyek harus pakai konsultan. Kalau bisa pakai konsultan luar negeri yang bonafide. Atau lembaga keuangan asing yang berkedok sebagai donatur atau kreditor, padahal mereka itu perampok-perampok berdasi yang mau menguras kekayaan Indonesia dan menjerat Indonesia ke jurang kemiskinan dan kebodohan. Yang ke-12, korupsi dengan modus pemberian upeti. Yang ke-13, korupsi dengan modus honor sebagai pejabat di tempat lain. Yang ke-14, korupsi modus buy